Tapi Tapi sekarang malah Pak Justin makin kena serang rame. pribadi. Kaget aku. Tapi jadi ganteng, nggak apa-apa jadi ganteng. Jadi Ternyata malah Pak Justin yang kena serang pribadi. Memang kurang ajar herder ini. Sialan. Iya. Kalau bisa aku diviralkan sekarang, terus viral yang viral banget kayak Elia Myron biar aku bisa diundang ke banyak Aduh, gereja. top jadinya kan. Iya, top. Nggak viral-viral. Sih nggak seberani itu sih, nggak seberani untuk viral. Waktu itu kan di ini Justin apa pendeta abal-abal loh. Saya nggak pernah ngaku pendeta. Ngambil perpuluhan katanya. Ya nggak apa-apa. Cuma kan Makanya sebenarnya saya nggak benci mereka. Saya nggak benci mereka. Saya pengen ngobrol sama mereka. Cuma kan kalau diajak ngobrol, ya karena ya bener kata si mata pisau, manusia tuh binatang. Nah kadang kan kayak gitu. Diajak ngobrol dengan bahasa kasih itu susah. Dikasih pengertian. harus kasar. Iya akhirnya ya males kan kalau sudah Betul. serang itu. Masalahnya gini, mereka ini memfitnah itu yang merah bilangnya biru, ini jadi persoalan. Dan itu jadi kebenaran loh mereka. Saya heran loh. Aduh. Luar biasa ya orang Kristen ini. Terlalu pintar. Iya, kasihan. Sis grateful. Gimana dirimu? Yang bilang Kristen. Kenapa? Ini kita dengar dulu pendapatnya Sis Grateful nih tentang Apa tuh? stikernya Pak. Stiker yang di atas nih. Siapa? RBN itu Yang di apologet tema. Oh, dulu kali. Sekarang juga. Ya, maksudnya ini kan ada konteksnya. Apa? Baik ya. ini ntar dulu. Baik ini konteks apa? Ya makanya Konteks saya kasih konteksnya. karakter atau apa nih? Apa Gini, nih gini. yang diomongkan baik nih? Saya kasih konteksnya ya. Saya tuh kaget ketika tadi pagi dengar info kalau Pak Erben itu di publish fotonya meskipun sudah banyak yang tahu. Tahu lah, gue juga tahu. Iya, sudah banyak yang orang Juma juga Siapa? sudah tahu. Ya, Yang sama. publish siapa? Ya inisialnya Pak Bom Bom. Itu kan Nggak sin. boleh. Serius? PBB. Iya, maksud saya tuh begini ya, nggak boleh emosi-emosinya. gitu. Iya, nggak boleh. Saya pun begitu meskipun saya difitnah oleh herder itu jadi ganteng, saya nggak balas mereka. Kalau herder boleh Pak. Kalau herder Edis boleh di spill pribadinya boleh. Ya, itu Ya boleh selain lah. mereka jangan lah ya. Selain mereka jangan, ya betul. Maksudnya saya berbeda jelas secara prinsip dengan Pak Erben terkait dengan Edis, tetapi kami masih bisa telepon, masih bisa WA. Bahkan terakhir Natal pun saya video call dengan dia gitu. Jadi ya ini ya konteksnya beliau ini ya puji Tuhan dia tidak terus melaknat Pak Bom Bom ya, tapi ya sudahlah ya, jangan diperbesar. Ya, jadi gitu ya. Ini patut dicontoh dan ini baik dalam konteks itu, Sis. Ya Pak Bom Bom harusnya jangan gitu. Karena Ya. begini, mereka senior, harus kasih contoh. Tuh, silakan. Ya sekarang gini posisinya karena Pak Erben juga suka gabung ke Komal Herder kan. Gitu loh. Pak Erben ikut menyuarakan nggak adanya kebejatan yang dilakukan herder gitu, spill orang, pajang-pajang muka anaknya PBB, walaupun nggak ada urusan tapi kan sering ke Komal itu, dia termasuk Sering ya? Bu Sofiatul. Ya, Sering. Sering Iya. Bang. Oh, ya ini nanti saya coba kasih nasihat ke Pak Bom Bom supaya netral, jangan kemana-mana. Seperti saya ini sampai 4 saya di room ini sebenarnya, tapi saya tahan-tahan, saya nggak kemana-mana. Suka di situ bukan Pak Kalau Bom. kamu sama saya kan memang bisa dalam posisi itu, dia nggak bisa kali. Pak Erben maksudnya bukan Pak Bom Bom, karena gini, kadang-kadang memang Pak Erben di tempatnya Reda, terus Reda juga nongkrong tempatnya Erben. Betul. Jadi secara tidak langsung dalam tanda kutip ya seirama gitu loh. Oh ya udah, kalau gitu berarti memang dia menerima buahnya, nggak bisa ngomong gitu. Iya betul. Memang dua-duanya itunya nggak benar juga, bukan berarti menerima buahnya yang melakukan itu benar ya. Yang melakukan tetap Ya, gini salah. loh.
kayak gini loh Pak Pras, sorry ya semua. Kayak gini, dulu aku juga sering gabung di komalnya Reda Marbun itu, aku berteman sama mereka. Maksudnya ya sering di komal itulah. Tapi waktu sudah mengarah ke yang waktu fotonya Kak Rosemary dibikin, fotonya Pak Justin dibikin seperti itu. Apa yang kulakukan? Aku suarakan kan, ku bilang itu nggak benar. Ya nggak? Bukannya Iya. tutup mata, tutup telinga, kayak nggak, oh itu bukan urusan saya. Enggak, saya ngomong itu salah. Kiamat pun mengatakan itu perbuatan kriminal loh, itu di komalku loh ngomongnya. Iyalah. Ya, Sama itu. kriminal. Justru karena itu kan makanya aku diserang kan. Dia Menurut gua itu sih secara etika Kristen udah terlalu jauh lah. Udah Etika parah. duniawi aja di bawah Aku diserang bukan karena aku kritik Edis, aku diserang karena aku menyatakan dan terbukti di komalku hari itu Bintang Daud mengakui itu foto yang dinarasikan itu Kak Rosemary itu dia yang bikin dan dia yang menyebarkan. Dan terbukti di situ terbukti juga itu bukan Kak Rosemary kan? Gitu loh, makanya mereka tuh benci banget sama aku. Gitu loh. Iya ya. Kasihan. Jadi ya sangat disayangkan, balik lagi ya kalau ada yang malah kayak Bu Sofi. Aku jujur aja dulu aku nggak ada masalah pribadi dengan beliau, nggak ada, bahkan dulu sempat aku nyatakan juga aku nggak setuju dengan pengajaran Bu Sofi waktu itu kan, terang-terangan waktu itu di komalnya siapa malam-malam, tapi it's okay, biasa aja. Tapi aku jadi nggak respect ketika dia di komal itu lalu dia menyatakan saya support room ini, dia dengan Edis, saya support room ini melakukan hal demikian. Coba. Nah, ya itu. Nah, itu ada rekamannya. Ya. Nanti saya cubit pipinya Bu Sofi ya kalau kesini ya. Oh. Jadi udahlah. Kalau Pak Pras bilang terima buahnya ya mungkin seperti itu kali. Ya berkali-kali Bikinin VT Justin, gua yang posting. kayak gini Pak Pras, berkali-kali saya bilang terkait dengan kasus mata pisau, terus Kak Grateful, Sis Grateful yang merespon mereka, saya pada posisi bisa memahami itu. Kenapa? Karena memang herder ini memang sudah kebangetan ya, itu sudah kebangetan. Jadi saya tidak berhak untuk mengatakan oh mata pisau itu salah. Karena saya pikir-pikir memang harus di ini juga nih, dikasih pelajaran juga nih para herder ini gitu. Gini deh, gua mau buatin VT. Bu Sofi harap kuduskan diri terhadap pembela-pembela yang tidak punya etika Kristen yang baik, karena itu akan memberikan warna yang buruk kepada citra yang sudah Anda bangun dalam apa itu Anda. Gitu ya, boleh ya? Coba Ini tolong aku sih udah moderator. sering didengar Ini sebenarnya. orang-orang kayak California nih dibuang aja nih. Tukang adu domba orang ini. Dewi Bulan Dibuang siapa yang aja duluan si- spill foto Dia itu? tuh sebenarnya Si- udah nggak ada gigi di sini. apa namanya? Sebelum Udah nggak kita pernah ngomong berani, yang di udah atas nggak aja. pernah berani naik. Bodoh pula. Berani Iya, testing boleh nggak? doang. Gua tulis gitu. Bu Sofi harap kuduskan diri dalam penginjilan terhadap. Boleh lah, orang mau nulis apapun boleh, orang nggak ada yang nonton VT-nya kok. Gak apa-apa, gua kan bisa ini, sering. gua spillnya pakai Sering duit. diomongin. Jangan kau aja di sini lah, Pak Tras. Kau tanya sama Pak Jokowi aja, boleh atau enggak? Wah, pembelanya Baca. keluar. Aturan Pak di Justin kadang-kadang kalau ngomong kok ya story. bener aja itu loh, San. Kalau ngomong kok ya suka bener gitu. Di tag ya kan, Pak Pras orangnya di tag, terus Pak Pras naik ke roomnya Bu Sofi, ngomong langsung ya kan. Bu Sofi itu orang nggak usah ngomongin. Paling Gua ngomongin lu dikit Pras aja, urusannya ada apa lu? Hatisem Bentar. begitu. Paling Bentar. Ini Pras si lu Black hatisem si- urusannya apa lu sama gua lu? Itu Out, black pasti. out. Ntar ini si blackout. Saya ngatur-ngatur komal Pak Wawan, saya berhak. Saya pernah jadi donaturnya Pak Wawan. Kenapa emangnya? Mulai nih. Bercanda mulai ya nih, Pak mulai Wawan nih. ya. Panas kan, bener kan, Bercanda, Pak Grateful itu Wawan. panas. Blackout, kamu jangan panas-manasin betina ini ya, awas ya.
Nanti aku juga ikutan panas nih. Grateful, laporannya gimana? Udah OTW panggilan kedua tuh. Oh, mantap. Oh, gimana sih? Diam baik nih kemana? Diam baik. Udah panggilan kedua aja. Loh aku nih kalau orang Pak Pras aku nih suruh orangnya Grateful. aku nih orangnya penuh tekad loh Pak Pras. Iya, Grateful. Pak Pras pura-pura netral ya, begitu kamu bilang udah kedua, mantap. Reaksinya mantap. Aduh. Anak dua, bapaknya dua. Ya kau buktikan lah nanti di ini ya. Itu ya. Itu, Yang Nggak usah mendalilkan gitu. itu laporan itu ya, itu bukan laporan karena Ini blackout ini loh. Nggak usah Enggak, serang pribadi gini, orang. yang mendalilkan aja nggak berani datang klarifikasi. Kok kalian kutu-kutunya sok-sok tahu sih? Botol. Ini ya, orang-orang yang profilnya namanya tuh yang aneh-aneh. Itu memang itu yang terjadi pada Grateful itu sudah Dia bukan udah masalah blackout, agama, itu udah masalah pingsan masih ada masalah komen gimana moralitas coba. Masa lalu. kesehatan. Nggak usah bahas-bahas masa lalu orang. Iya, nggak usah lah diungkit-ungkit aib kayak gitu. Ngapain? Yang dibahas itu yang sekarang dan kedepannya. Loh, aku merasa kenapa? Karena si Francisca on cam sambil nyebut namaku, bilang itu. Kenapa emangnya aku respon di sini? Nah, jadi nggak usah pura-pura bego. Aku tahu otakmu otak binatang. Ya, jadi nggak usah pura-pura bego. Yang kepanasan itu kalian. Aku muncul di sini kalian typing. Kenapa rupanya? Orang Ya. kan nggak usah didengarin. Dia lagi nego. Namanya udah Loh, blackout. ia merasa karena Ini room jadi room gosip, nggak kasih paus, nggak pakai gosip aja ini. Yuk, bentar Pak paus Wawan, lah. tunggu. Merasa karena si Francisca, si nenek tua itu, yang tukang fitnah itu, dia menarasikan hal itu dengan cara apa? Cara on cam dan sebut-sebut namaku. Kenapa emangnya? Kenapa? Tapi paus singa dilewatkan dulu lah ya, biar aman gitu ya. Ayo, udah gosip. Ayo. Di Tap-tapnya kan Pak kenceng, Wawan tap-tap, ini juga share jadi post-post. sama kayak room sebelah. Bukan pausinga mintanya, populer. Biar gosipnya aman gitu. Siapa? Silakan. Ya. Jangan tap-tapnya kenceng. Populer, mintanya tuh populer. Nggak zaman pausinga. WL. Nggak zaman, Kak Ros. Populernya dong. Oke, buat turun biar ada yang bisa naik ya. Nggak usah. Aku aja udah turun. Enggak dong. Lu kan top. Aku aja Pak, nggak apa-apa. Saya Asal aja. ada Thank you kata semua. ada Tuhan Yesus asal ada kata memberkati. paus saja Shalom. Pak Pras turun. Asal ada kata paus Pak Pras turun. Aduh, payahlah Pak Pras lah. Turun. Bu Sofi naik, Bu Sofi. Ngapain di atas saja Bu Sofi lah. Di bawah aja. Ngintip Bu Sofi naik lah. Sini ngobrol. Kalau perlu di ini nih dicupitin semua nih. Oh iya, kalau Bu Sofi ada di bawah, Bu Sofi saya nggak bela-bela ya. Tetapi Anda membiarkan diri dibela seperti itu nanti malah tambah jelek, nggak benar ya. Itu harus di stop grup-grup yang seperti itu. Ya. Ada apa Nardo? Kamu rindu aku buka komal ya? Nanti ya ada waktunya ya Nardo. Asik. Itu ada Nardo tuh, pasien setia di komalku. Kadang-kadang ngangenin Grateful buka komal sih ya memang ya. Sabar ya, aku lagi membasmi binatang Nardo. Ya. Binatang-binatang rabies lagi kita suntik mati. Grateful. Kenapa Pak Pras? Lu kalau buka komal jangan bahas dulu kepada yang keluar kalau lu ada perkara. Nggak, kalau lagi ada perkara. Iya makanya aku mending gak buka komal. Iya betul. Gimana sih? Betul. Bagus. Ya udah. Nah, kan aku denger-dengeran sama kalian. Iya bagus. Kalau buka komal debatnya sama Hadisem aja, jangan sama yang lain. Gak mau aku. Makasih.
Aku nggak butuh. Nggak butuh. Itu Nggak ada butuh Yosua, butuh Yosua 7. nggak butuh nambah-nambahin Yosua 7 beban tuh hidup. berdebat. Ada Yosua 7, ada Rian Hammer, ada Hermawan tuh lagi seru-serunya di Bank Indonesia. Di mana? Lucu-lucu ya kan? Sekali-sekali sama Pak Hermawan gitu Yosua loh. masih masalah firman itu perkataan. Masih bahas itu sama Pak Yosua. Iya masih kemarin tuh masih sampai ampun. Udah kalau dia mah iyain aja udah, iyain. Iya. Jadi tuh dia tuh mengakui pribadi satu hakikat 3 pribadi, tapi pribadinya artiannya dia tuh nyampur aduk ya kan. Pribadi jadi atribut gitu. Atribut Kalau jadi aku sih, pribadi. kalau aku sama Pak Yosua aku iyain aja, yang penting dia kasih Kalau Rian ubur-ubur. ya Mana Pak gitu. Yosua? Pak Yosua aku udah lama nggak terima ubur-ubur. Mana nih Judulnya Pak Yosua? Indonesia. Ubur ikan lele. Nggak ada. Kabur le. Lanjut tuh Tapi bahas titiknya Karos tuh. semenjak Pak Yosua tak berbeda dengan saya, memang nggak pernah kasih paus lagi. Emang ubur-uburnya jangan poro-poro. Ya, Poligami iyain aja biar dikasih gift. Kenapa sis mau ngebahas poligami? Kenapa sis? Enggak, itu bagus Sebenarnya titiknya Karos tuh diperbolehkan, dibahas. Karena gini. Waktu Ki Ahmad angkat Viti itu, ya rekaman suaranya dia yang 5 tahun lalu ya, pembicaraannya dia dengan itu kan dengan Prof Meta ya, direkam ya. Tentang poligami itu yang diangkat Ki Ahmad jadi Viti itu, nah tahu nggak kalian? Nah, terus dia klarifikasi kan? Makanya aku Dia kenapa sampai klarifikasi, naikin dia klarifikasi, dia bilang ini kan, dia bilang itu sarkas, bukan kebenaran. Terus kok tiba-tiba sekarang bilang itu memang ada diajarkan. Itu gimana ceritanya tuh? Iya, makanya aku sampai naikin Viti. Kenapa? Sampai aku screenshot FB. Itu aku tulis update FB tanggal 9 Juni kan masih baru kan. Itu di FB-nya dia, bukan di akun lain FB Edis TV, khusus akun Edis TV kan. Di-upload ya. Aku nggak tahu diskusinya itu kapan karena kan aku udah nggak ngikutin komalnya dia kan. Itu kapan diskusi. Tapi kan di update-nya itu tanggal 9 Juni gitu kan. Dan dia mempertanyakan dengan tegas, oh jadi Tuhan yang mengizinkan poligami itu Tuhan yang sesat ya gitu. Dengan malah sarkasnya ke situ gitu, sarkasnya bahwa dia mau menunjukkan dari Ulangan 25 bahwa sebenarnya Tuhan mengizinkan poligami, itu statement dia gitu kan, diperbolehkan saat itu gitu. Nah itu makanya aku sampai bikin video itu karena itulah, klarifikasi yang kemarin itu kemana, maksudnya seperti itu. Ini benar-benar apa ya, dan aku sengaja tag Edis, tapi aku sangat yakin ya selama ini aku tag tuh kayak sia-sia gitu kan, nggak digubris mungkin ya, nggak digubris. Aku tag Bu Sofi, Pak Erben segala macam aku tag. Ya untuk kita renungi bersama ya gitu. Sampai sejauh mana orang-orang yang mau menceboki Edis, orang-orang yang membela-bela Edis, pengikut-pengikut Edis itu mau menilai Edis itu seperti apa. Jangan-jangan pengikut Edis malah membenarkan, oh iya ya ternyata Tuhan bolehin tuh buat poligami pada masanya. Ya kan nanti paling dia bisa aja dia pengen nyebokin dengan yang dimaksud Edis kan itu perjanjian lama, perjanjian baru udah berubah, tapi tetap aja nggak seperti itu konteksnya. Lagi pula itu bukan poligami kan, di situ tidak ada perkataan suami keduanya sudah punya istri sebelumnya, enggak kan, itu masalah melanjutkan keturunan, dan di situ dia ditinggal mati ya kan, ditinggal mati lalu harus ada yang menyelamatkan. Kalau poligami kan bisa dengan siapa aja
nggak harus dari kalangan sendiri ya kan, dari keluarga inti gitu yang dari diutamakan dari saudara kandung atau saudara dekat ya kan, yang dalam lingkungan saling bersaudara di dalam satu wilayah. Nah itu juga dia nggak ngejelasin. Dia menitik beratkan malah konteksnya ke poligami, padahal konteks itu bukan bicara tentang poligami. Dan di situ menjelaskan bagaimana secara teologis bapak-bapak gereja memakai ayat itu untuk menjelaskan tentang Kristus juga nanti yang sebagai saudara yang menggantikan, gitu kan. Nah dia nggak ada penjelasan ke situ gitu. Makanya pantas sih kita harus memperjelas tentang ayat Ulangan 25 ini. Jangan sampai itu jadi bahan orang untuk mau melegalkan poligami. Seperti itu sih. Aku nggak tahu gimana Bu Sofi menyampaikan ke Bu Edis, karena kan perjanjiannya sebelumnya apa ya, kita nggak usah negur Edis, nanti biar itu urusannya Bu Sofi sama hamba-hamba Tuhan yang di sana sama pendetanya dia. Nah kita mau lihat apakah benar pendeta di sana mengizinkan atau mengajarkan demikian bahwa poligami itu diizinkan pada saat itu. Seperti itu. Emang pendetanya siapa? Pendetanya yang di sana. Pendeta yang di sana siapa emang? Pak Justin tahu pendeta di sana siapa? Ditanya alirannya apa? Mesianik. Nggak tahu di sana gereja Mesianik tuh. Apakah Bu Sofi Mesianik? Pak Justin nih giliran ngomong ini diem dia langsung. Ada Takut Bro Sila, kayaknya. naik Bro Sila. Sama-sama Bu Sofi kan dia ya. Takut di doxing ini Pak Justin ini. Sama-sama Bu Sofi. Kayaknya sih begitu. Bro Justin mau baik-baik aja sekarang. Takut kira dia nih. parah banget Cari aman ya. Bener kata Takut Bang ya. Eka ya. Justin itu udah pernah, udah takut apa dia bilang? Ngacir katanya, udah ngacir. Kata Eka. Di roomnya penginjil TikTok itu udah pada ngacir ya kan. Justin itu makanya RK nyinggung-nyinggung Justin ya kan. Gitu Bro Sila, shalom. Lagi bahas perkawinan ipar nih Bro Sila di Ulangan 25. Salam. Kan Bro Sila udah baca PT aku kan, udah kasih komen juga. Itu gimana ya pemikirannya tuh? Dia malah menekankan konteksnya ke poligami, kan lucu banget gitu loh. Padahal di imamat juga melarang itu kan, melarang kayak pernikahan dengan saudara sendiri juga melarangnya nggak Bro Sila? Ada di kitab imamat tuh ada yang menjelaskan itu. Apa sih namanya kalau menikah dengan saudara sendiri? Ada istilahnya. Lupa saya istilahnya apa. Itu gimana Bro Sila? Iya. Ya memang kalau ini kan ini ya. Sore-sore aku di jalan tapi nggak berisik ya. Jalannya agak goyang-goyang juga. Jadi memang ini kan dalam budaya orang Israel saat itu ya, dan itu diberikan hukum oleh Tuhan bagaimana caranya agar jika untuk keturunan ya, untuk keturunan itu kalau misalnya dari misalnya kakaknya menikah dengan perempuan dan perempuan ini belum melahirkan seorang anak bagi kakaknya itu, tetapi kakaknya laki-laki ini meninggal dunia, maka saudaranya harus membangkitkan keturunan daripada kakaknya itu. Makanya memang itu jadi harus mengambil dia sebagai istri. Itu kebudayaan memang seperti itu. Tetapi mengenai tentang apakah saudara yang akan mengawini wanita atau iparnya ini yang ditinggal mati oleh saudaranya ini apakah sudah punya suami atau tidak, tidak dijelaskan secara letterlek. Kalau nggak salah sih nggak ada. Jadi kita tidak bisa mendasarkan itu sebagai ayat yang memperbolehkan poligami. Tuh. Jadi nggak boleh sebagai ini ya. Karena gini, kita harus harus berpegang pada ketetapan Allah bahwa
laki-laki dan perempuan itu diciptakan dan keduanya ya, dan keduanya itu menjadi satu daging. Ya ibaratnya ini kan udah jelas tuh keduanya, bahkan diulangi lagi tuh oleh Tuhan Yesus kan, keduanya menjadi satu daging. Jadi pada hakikatnya manusia itu diciptakan ya satu pasang. Gak ada Adam dan Hawa, nggak ada. Adam dan Hawa yang ada. Gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya Adam dan Hawa itu nggak ada. Jadi keduanya bukan ketiganya, keempatnya dan kelimanya. Nah, sebagai seorang Kristen ya kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, gitu loh. Nah, kalau sebagai orang Kristen mengikuti dengan apa yang tertulis di dalam hukum Torah yang untuk orang Israel, ya kalau kamu bukan orang Israel ya berarti kamu tidak berhak untuk melakukan itu. Kan simple kan itu kan. Simpelnya sih gitu. Jadi kita sesuai apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya itu menjadi satu. Udah, itu yang kita pegang, keduanya ya, bukan ketiganya dan keempatnya. Itu saja sih Miss Ros, lebih itu ada yang namanya hukum pernikahannya itu ada memang dalam tradisi Yahudi ya, itu memang ada seperti itu. Makanya orang-orang Yahudi itu kan mereka kan ada yang berpoligami, memang ada, tapi sebenarnya itu bukanlah ketetapan daripada Allah. Seperti itu. Iya, Pak Tapi ada Sila, betul. Tapi menurut saya ini Bapak salah loh, Pak. Kan waktu dia menyatakan bahwa sebetulnya Alkitab, Bible, kekristenan itu mengajarkan tentang poligami, Pak. Hanya gereja Kalau yang tidak mengajarkan dilegalkan itu. Kalau mengajarkan itu istilah yang salah. Tidak mengajarkan. Kalau Alkitab menulis adanya praktek poligami, betul. Memang dalam ayat Alkitab banyak terjadi praktek poligami itu ada gitu. Terus Ya bahasanya jangankan ini kan mengajarkan, Pak. ya mungkin nggak tahu ya gimana. Tapi Bahasanya yang jelas begitu, itu Pak. istilahnya salah ya, bahasanya kurang tepat ya, salah. Jadi Nah, seakan-akan kalau kita mengatakan mengajarkan berarti kan harus kita lakukan, sama hanya Tuhan Yesus mengajarkan kasih, berarti kita harus melakukan kasih, betul kan? Kalau Alkitab mengajarkan poligami ya berarti kita harus poligami. Nah, itu kan sesuatu yang istilah yang salah. Yang benar adalah Alkitab menuliskan adanya praktek-praktek poligami. Jangankan praktek poligami, praktek incest saja ada loh, gitu ya. Praktek incest saja ada, praktek perzinahan dengan binatang pun juga ada. Itu menuliskan semuanya, hukum-hukumnya itu sangat lengkap tuh Alkitab tuh. Ada praktek-praktek di situ. Tapi itu bukan berarti diajarkan untuk kita lakukan, tidak. Itu sebagai pembelajaran kita bahwa ini loh sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Contohnya kita lihat ya di dalam rumah tangga yang memiliki lebih dari satu istri selalu pasti bermasalah. Banyak yang bermasalah. Contohnya Elkana dengan Penina dan Hana, ya kan, bermasalah tuh kan. Jadi ada seseorang yang Hana yang akhirnya merasa terzolimi, ibaratnya kan gitu ya. Terus Abraham dengan Hagar dan Sarah, akhirnya kan timbullah konflik, ya kan, seperti itu gitu. Terus raja-raja ya seperti Daud, seperti Salomo, itu kan akhirnya kan endingnya juga kurang baik gitu. Makanya jadi ini mengajarkan bahwa hal-hal seperti itu pasti menimbulkan banyak masalah. Orang satu istri saja sudah banyak masalah, apalagi dua istri. Coba dipikir. Itu saja sih, jangan dipikirkan yang enak-enaknya, pikirkan permasalahannya itu loh. Gitu aja sih teman-teman. Kalau gitu, kalau berarti kalau gue mau nanggung masalahnya nggak ada masalah dong. Ya silakan, Kak, kalau mau nanggung masalahnya ya silakan, gitu aja sih.